Okay, for today's session, we're going to be talking about Jesus can heal us from anxiety, fear, and depression. Malam hari ini khusus topik kita adalah Yesus sanggup menyembuhkan setiap kita dari kegelisahan ataupun ketakutan ataupun depresi. For many people that are suffering from depression, this is what they are often told by the professionals. Orang-orang yang kebanyakan kena penyakit depresi seringkali para ahli pakar psikiater akan berkata sedemikian kepada mereka. The professionals say to them, depression cannot be healed. Ya, para ahli psikiater kebanyakan akan berkata kepada pesakit ini, ya, depresi itu tidak akan sembuh secara total. And if you have depression, you have to learn to live with depression and to manage it. Dan jikalau engkau kena penyakit depresi, engkau harus belajar hidup bersama depresi ini dan belajar berjalan bersama dengan dia, hidup bersama dengan dia di seumur hidupmu. But my friends, today I just want to share with you the good news. Tetapi saudara-saudariku, hari ini saya mau memberitakan kabar baik. Even though many professionals believe that depression cannot be healed, this is what Jesus says. Bahkan biarpun banyak sekali ya psikiater atau tokohnya berkata ini depresi tidak mungkin akan disembuhkan secara total, tetapi inilah perkataan Yesus. Jesus says, nothing is impossible for me. Yesus berkata tidak ada yang mustahil bagi dia. And I believe all of us who are mature Christians, we will never dispute that. Dan saya percaya bagi orang-orang yang dewasa secara rohani tidak akan menolaknya. Because we know whatever is impossible for man is possible for Sebab Jesus. setiap kita percaya dan tahu apa yang tidak memungkinkan bagi manusia, itu memungkinkan bagi Tuhan. Before we begin today's session, shall we pray? Sebelum kita mulai, ayo sama-sama kita berdoa. Father, we thank you for your presence here with us. Terima kasih Tuhan atas hadiratmu bersama kami hari ini. We thank you, Father, that you will empower us by your Holy Terima Spirit. kasih Tuhan, Engkau akan memampukan setiap kami dengan Roh Kudus-Mu. Let us experience your fresh anointing upon us. Biar setiap kami mendapat urapan-Mu yang segar dan yang baru. And I pray that all your children here at RGM will continue to grow and to mature spiritually. Dan doaku adalah setiap anak-anak-Mu yang ada di RGM ini bertumbuh secara dewasa di dalam kerohanian mereka. And today, as you teach us how to overcome fear, anxiety, and depression, Dan pada saat malam ini Engkau mengajarkan kami bagaimana kami akan menang atas ketakutan, kegelisahan, dan depresi. we ask, Lord, that you will empower us by your Spirit Kami minta juga kuatkan setiap kami dengan Roh Kudus-Mu. so that we can live a victorious life. Biar setiap kami menjadi umat yang lebih dari pemenang. And in Jesus' name, all of God's people Dan say, di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang percaya kami katakan, Amen. Amen. Okay, we will not be arguing whether or not it can be healed or cannot be healed. Oke, sekarang kita tidak sedang membahas ya, bisa sembuh, tidak bisa sembuh. If we are the children of God, Tapi jikalau kita adalah anak-anak Tuhan, we know that Jesus can heal. kita harus percaya Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. And that's final. Dan itulah mutlak. The first portion of scripture is Psalms 139 verse 14. Bagian pertama firman Tuhan adalah Mazmur 139 ayat 14. I will give thanks and praise to you, for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works, and my soul knows it very well. Firman Tuhan berkata, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. So according to scripture, this is what God is teaching us. Jadi sesuai dengan firman Tuhan, ini yang diajarkan Tuhan kepada setiap kita. No matter what is your condition, Apapun kondisi kita, no matter what is your situation, apapun situasi kita, whatever may be the circumstances, mau apapun itu situasi kita, this is the one thing that we must
practice. Ini satu-satunya yang harus kita praktekkan. This must be our conviction. Ini seharusnya adalah penyadaran kita. When we look at what God has made, Sewaktu kita melihat ciptaan Tuhan nih, we must be able to say this one thing. Wonderful are your works. nah ini kita kan ciptaan Tuhan ya. Sewaktu kita melihat ciptaan Tuhan ini, kita harus sadar ciptaan Tuhan adalah dahsyat dan ajaib. I know many of us are thinking, but not every situation is a good situation. Mungkin saudara berkata, loh, tapi yang jelas-jelas tidak setiap hal yang aku hadapin adalah hal yang ajaib, hal yang baik. What if we are in a bad situation? Gimana kalau sekarang yang di depanku adalah situasi yang tidak baik? Do we still say, wonderful are your works? Apakah masih aku tetap harus menganggapnya dahsyat dan ajaib? The Bible tells us very clearly. Firman Tuhan mengajarkan sangat jelas di We sini. must learn to acknowledge that God's work is wonderful. Kita harus belajar karya dan ciptaan Tuhan tetap adalah dahsyat dan ajaib menurut Dia. And not only that, our soul must know it very well. Bukan cuma sekedar mengetahui, tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita, jiwa kita ini loh harus benar-benar menyadarinya. And this is the key point, my friends. Ini kuncinya, saudara. Today, God is trying to teach us to look at things from His perspective. Hari ini Tuhan mau mengajarkan setiap kita melihat dari sudut pandangan Tuhan, bukan lagi sekedar sudut pandangan kita. Because when we look at the situation that is not favorable to us, we will not be able to say, wonderful are your works. Sebab setiap kita, sewaktu kita melihat hal yang buruk, apalagi situasi yang buruk terjadi di dalam kehidupan kita, nggak mungkin kita akan berkata, oh ini dahsyat dan ajaib. But if we are looking at whatever situation from God's perspective, Tetapi pada saat kita melihat sesuatu dari sudut pandangan Tuhan, only then will we be able to say, wonderful are your works, O Lord. di saat itu, di sudut pandangan Tuhan itu, kita bisa mendapatkan sesuatu, yaitu iya, ini sesungguhnya asalkan itu ciptaan Tuhan, itu adalah dahsyat dan itu adalah ajaib. This is a very important point, Ini my friends. sangat penting, saudara. We must know that God does not make mistakes. Sebab engkau dan aku harus tahu, Tuhan tidak pernah melakukan kesalahan. As a child of God, you must know that God is perfect and His word is proven. Sebab sebagai seorang anak Tuhan, engkau harus tahu Allah Bapamu adalah sempurna, tidak punya kesalahan, tidak pernah berbuat kesalahan, dan firman-Nya adalah sempurna. And the most important thing is we must accept and acknowledge the fact that God is sovereign. Dan yang terpenting kita harus mengakui Tuhan memegang kendali dan Dia tetap berdaulat. I know this may sound a bit abstract to all of us. Saya tahu semua ini kedengarannya kayaknya aduh ya abstrak, susah dimengerti. But let me just give you a very simple example to help you to keep things in perspective. Tetapi saya mau memberi suatu contoh agar saudara mengerti apa maksudku. For example, let's take my daughter Joelle. Contoh ya, saya mengambil satu contoh anak saya, Joel namanya. When I look at my daughter, she's a special child. Sewaktu aku melihat anakku itu anak berkebutuhan khusus. She's not like so pretty to become an actress. Dia bukan anak yang cantik bisa jadi artis. She cannot be so smart to be a doctor or a lawyer. Dia juga bukan anak yang punya otak yang cemerlang yang bisa jadi dokter. She's a special child. Sebab dia adalah anak yang berkebutuhan khusus. She doesn't look pretty. Nah, kalau standar dunia bahkan kelihatannya ya bukan cantik. So when I look at her, what do I say? Jadi sewaktu aku melihat anak ini, apa sih responku? Do I say, God, why do you give me a special child? Apakah aku harus meresponin dengan berkata, Tuhan kok aku diberi anak semacam ini? Do I say, God, why must my daughter look like that? Apakah aku harus bertanya-tanya kepada Tuhan, kenapa anakku kok harus punya muka kayak begitu ya? Or should I look at Joelle and say, wonderful are
your works, O Lord. Atau aku bisa memilih sesuai dengan firman Tuhan. Sewaktu aku melihat anakku yang punya kebutuhan khusus, aku mengikuti sudut pandangan Tuhan dan berkata, dahsyat dan ajaib adalah ciptaanmu Tuhan. It is when we are able to look at a situation that is not so favorable Pada saat kita bisa belajar melihat situasi yang kelihatannya kurang di mata kita, and still be able to say, wonderful are your works, O Lord. tetapi tetap memilih untuk memakai sudut pandangan Tuhan dan berkata, dahsyat dan ajaib adalah ciptaanmu Tuhan. Only then are we learning to look at things from God's perspective. Mulai di situ engkau akan belajar tidak lagi memakai caramu memandang sesuatu, tetapi engkau mulai belajar cara pandangan Tuhan. And as we read Psalms 139 verse 14, God also tells us we must give thanks and praise God for His work done in us. Dan pada saat kita membaca Mazmur 139 ayat 14, kita juga harus belajar mengucap syukur dan berterima kasih terhadap semua cipta dan karya Tuhan. We must praise God, we must be grateful, and most important of all, we must glorify God. Kita bukan cuman itu, kita bukan cuman sekedar mengucap syukur dan berterima kasih, tetapi kita juga harus memuliakan Tuhan. Why do I say that? Kenapa saya berkata sedemikian? Because if we read in the Bible, we know that we are created for His glory. Sebab saudara dan saya harus sadar kita itu ada tujuannya cuman untuk memuliakan Tuhan. If you read Isaiah 43 verse 7, you know that we are made to glorify Him and not to indulge in ourselves. Jikalau saudara baca di Yesaya pasal 43 ayat 7, saudara akan mengerti setiap kita diciptakan untuk kemuliaan Dia, bukan untuk memuliakan diri kita sendiri. So as we approach life, Jadi pada saat kita memandang kehidupan ini, every situation, every difficulty, semua situasi dari kehidupan ini dan semua kesulitan yang ada di kehidupan ini, and even every challenge, dan bahkan setiap tantangan dari kehidupan ini, we must understand it is kita not about harus self anymore. mengerti itu bukan lagi tentang aku. Our perception of self must not be based on our self-worth or our self-esteem. Nah, itu bukan lagi tentang diri kita sendiri. Jadi persepsi kita tentang diri ini tidak boleh didasarkan pada harga diri aku. When we look at the situation, we learn to say, wonderful are your works. Pada saat kita melihat situasi apapun, kita harus sadar situasi ini ada penciptanya, dan penciptanya tidak pernah melakukan kesalahan. Oleh karena itu kita bisa berkata ajaib dan dahsyat adalah ciptaanmu. So at the same time, when we are looking at things from our perspective, when it's involving us, we are looking at the one that created us into being. Jadi pada saat kita melihat diri kita sendiri, mau sebagaimana rupa kita yang kita tidak sukai, kita harus tahu ini adalah ciptaan Tuhan dan Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu yang salah. Oleh karena itu, sewaktu kita melihat diri kita sendiri, kita bisa berkata dan mengakui, ini loh, aku loh, ciptaan Tuhan, dan ciptaan Tuhan ini adalah dahsyat dan ajaib. So what we learn here is very simple. We Jadi- must look at the things from God's perspective. Jadi kuncinya sederhana, belajarlah melihat dari sudut pandangan Tuhan. We are wonderfully made for His purpose and for His glory. Setiap kita diciptakan secara ajaib, secara dahsyat untuk menggenapi tujuannya. Regardless of our outward condition or our appearance, Mau itu gimana, setiap orang punya tampang yang berbeda dan rupa yang berbeda ya. so it doesn't matter how we look, and it doesn't matter what are our capabilities as an individual. Tidak peduli penampilan luar kita, juga tidak peduli
apa talenta, kelebihan, ataupun kekurangan kita masing-masing. We must remember, my friends, we should not allow other people to condemn us. Ingat saudara, jangan pernah mengizinkan orang lain menghakimimu tentang bagaimana rupamu. We should not allow other people to make us feel shameful. Jangan pernah izinkan orang memalukanmu karena rupamu. Like if I have not enough hair Contoh, nih botak ya. Ya, Ini rambutnya tidak cukup. and Oke. people call me botak, Nah, jadi dipanggil orang penpaster botak. Oke. should I feel ashamed because I'm botak? Apakah aku tiba-tiba harus rasa malu karena aku memang kekurangan rambut? Should I feel ashamed because my face is have paralysis on one side? Apakah aku harus merasa minder karena mukaku ini ya kalau dicukur ya, ini mereng setengah, ini balance-nya. So should I feel condemned and ashamed because I don't look very nice? Apakah aku harus merasa minder kalau memang aku nggak secantik orang lain atau seganteng orang lain? Of course, we know the answer is no. Jawabnya tidak. Ayo sama-sama jawab, tidak. The important thing we must understand is we are created for His glory. Sebab setiap kita harus sadar kita diciptakan untuk memuliakan Dia. So it doesn't matter how I look. Jadi nggak peduli saudara rupanya, tampangnya seperti apa. What is more important is how I glorify God with my life. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana aku memuliakan Tuhan dengan kehidupan. So we must never permit our thoughts to be governed by the harsh comments and the condemnation of others. Jadi tolong jangan pernah izinkan pikiranmu dikuasai oleh komentar buruk orang lain tentang rupamu. And also on the other hand, when God tells us to have dominion over the world, He did not say that we can go forth to despise and look down on others. Dan pada saat Tuhan berkata, engkau dan aku memiliki kuasa atas bumi ini. Tolong jangan mengambil firman ini dan mulai menghakimi orang cuman karena orang itu tidak secantik, seganteng, sepintar kita. What do I mean by this? Maksudnya apa sih? We see in school normally the good-looking kids, the clever children, they will always bully the not-so-good-looking one, not-so popular ones. Kita lihat ya, contoh ya, di sekolah doang, oke? Biasanya yang lebih ganteng, lebih cakep, lebih pintar, biasanya lebih banyak teman. Lebih bisa membuli yang kurang cakep, yang kurang tampan, yang kurang pintar. Oke, ini secara jujur ya. Apa yang terjadi? And even in this world, when we look at the difference in financial status, Sama juga, di dunia orang tua, kita memandang ini secara ekonomi. many times we see the rich looking down on the poor. Banyak sekali yang kau akan melihat yang ekonominya lebih mantap akan memandang rendah kepada yang lebih miskin. But for all those who are not wealthy, I just want to encourage you. Tetapi bagi orang-orang yang ekonominya tidak begitu baik, aku cuma mau menguatkanmu. We must remember Lazarus and the rich man. Ingat cerita Lazarus dengan orang kaya? Even if your condition is not so good, Bahkan jikalau kondisi ekonomimu kurang mantap, even if you are poor bahkan jikalau engkau itu ekonominya miskin, and you are sick ataupun engkau sakit, and you having boils all over your body, bahkan engkau ini ada penyakit bara, bisul di dalam tubuhmu. and then you look at the rich people, Terus nanti ya, ini udah miskin, udah bisulan, oke? Terus engkau melihat yang kaya. they have everything. Mereka punya seluruhnya. They look good, Udah cakep, they are healthy, udah sehat. they eat well and they live well. Makanannya semua yang enak-enak, hidupnya juga yang mewah-mewah. Do not envy them. Jangan pernah cemburu. Remember, at the end, it was Lazarus that entered into heaven. Ingat cerita di firman Tuhan. Akhirnya Lazarus si pengemis ini yang diizinkan untuk masuk ke kerajaan surga. But don't get me wrong, yeah, my friends. Tapi jangan salah sangka juga ya saudara ya. I'm not saying rich people don't go to heaven. Saya nggak bilang ya orang
kaya pasti nggak masuk surga, orang miskin pasti masuk surga But ya. remember, it was Lazarus that went into heaven. Tetapi cuma ingat doang. Jadi status keadaan ekonomimu tidak menentukan masuk surga atau tidak. So the important thing for us to learn here is, it is not whether we are good looking or not. Nah, yang terpenting yang harus kita pelajari ini adalah nggak peduli deh tampang kita mau cakep atau ganteng atau jelek. It's not whether we are rich or poor. Juga tidak peduli mau itu kita miskin atau kita itu kaya. We must remember, we are wonderfully made to glorify Him. Ingat saudara, engkau dahsyat dan ajaib, kehidupanmu, rupamu dahsyat dan ajaib sesuai dengan ciptaan Tuhan untuk memuliakan Dia. It is our duty and our responsibility to live our life in a manner that glorifies the name of God. Dan adalah tanggung jawab dan tugas kita masing-masing untuk hidup memuliakan Tuhan. Next portion of scripture, Genesis chapter 1, verse 27. Firman Tuhan berikutnya, Kejadian pasal 1 ayat 27. So God created man in His own image, in the image and likeness of God He created him. Male and female He created them. Maka Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Tuhan diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Okay, so my friends, it is very clear. Biblically, there are only two genders as intended by God. Jadi lihat baik-baik ya saudara ya, cuman ada dua kelamin yang ciptaan Tuhan, gak ada yang di luar dari itu. Only male and female. Di sini sangat jelas. Ayo ulangin, laki-laki No gay, no dan lesbian, perempuan ya, tidak ada gay, tidak ada lesbian, no transgender. juga tidak ada transgender. It is never God's intention. Itu bukan ciptaan Tuhan dan tidak sesuai dengan ciptaan Tuhan. Again, remember, we do not condemn, Ingat saudara, kita tidak menghakimi, but it is important we know the truth. tetapi sangat penting untuk saudara dan saya mengetahui kebenaran. We are not here to criticize or judge other people, Juga kita tidak boleh mengkritik atau menghakimi orang lain, but we must know what is the intention of God. tetapi kita harus tahu mana yang ciptaan Tuhan, mana yang bukan. Never be deceived, my friends. Jangan pernah tertipu ataupun menipu dirimu sendiri. God says only two genders, Tuhan male and berkata female. cuman dua kelamin. Mau itu pria atau perempuan, gak ada yang lain di luar itu. And the Bible says anything else is from Satan. Dan firman Tuhan berkata, yang di luar pria atau wanita itu dari setan. Anything else other than male and female is Yang condemned by God in scripture yang di as an luar, abomination. yang di luar dari ciptaan Tuhan. Yang tidak laki-laki, tidak perempuan, di luar itu adalah bukan ciptaan Tuhan, ciptaan setan. Dan kalau bukan ciptaan Tuhan, kalau ciptaan setan, itu artinya dikutuk, dihakimi oleh Tuhan. So remember, it is not me that is condemning. Jadi ingat saudara, ini bukan peraturanku. This is written in scripture. Ini tertulis di firman Tuhan. The Bible clearly says, if you practice homosexuality, you will never enter into heaven. Firman Tuhan sangat jelas, jikalau engkau mempraktekkan homoseksual, engkau tidak akan mendapatkan bagian di kerajaan surga. So this is what God is warning all of us today. Ini peringatan Tuhan malam ini kepada setiap kita. Also, when we look at this portion of scripture, when God says, I create you in my image, it does not mean that we become little gods. Nah, lihat ya, firman di sini dikatakan, Tuhan berkata, kita diciptakan menurut gambarnya. Betul? Bukan berarti tiba-tiba kita jadi dewa-dewa kecil loh, yang serupa berkuasa sama dengan Tuhan loh. Bukan. Artinya kita diciptakan untuk mencerminkan karakternya. Because many people believe, oh, I'm a child of God. My father is the king.
So I'm the prince or I'm the princess. Karena banyak sekali zaman now Kristen yang kurang ajar. Kenapa saya berkata sedemikian? Oh, papaku ini raja di atas segala raja. Berarti aku raja kecil dong. Oke, kalau aku raja kecil berarti aku itu hebat dong. Itu kurang ajar, saudara. So many of them think that they are royalty. Jadi mereka menganggap itu mereka itu ya seperti inilah. Seperti bangsawan, sultan-sultan, oke. And they think that they are of the royalty bloodline. Ya, jadi mereka menganggap mereka itu tinggi banget, seperti mereka juga Tuhan kecil, oke. Mereka juga bisa berkuasa, ya. So they call themselves little gods or kings or princesses Jadi or prince. mereka suka menamakan diri mereka ini Tuhan, tapi Tuhannya dengan huruf kecil ya, atau bangsawan, oke, atau anak-anak raja. So for a mature Christian like Paul, although he know he is an apostle, he also believe and is convicted in his heart that he is a servant. Nah, bagi anak-anak yang sesungguhnya, biarpun mereka tahu, mereka punya panggilan seperti rasul, mereka anak-anak Tuhan, tetapi mereka akan memilih untuk merendahkan hati mereka untuk mau menjadi hambanya Tuhan. So remember, when we are created in his image, it does not mean that we become royalty or spiritual royalty. Jadi ingat saudara, sewaktu firman Tuhan berkata kita diciptakan menurut gambarnya, bukan berarti setiap kita ya menjadi pangeran, bangsawan, raja, oke, dan Tuhan kecil, oke, ya, Tuhan dengan huruf kecil. Tetapi maksudnya di sini adalah kita diciptakan untuk menyerupai, mencerminkan karakternya. So the mature Christian will know that we are created to reflect his character. Kristen yang dewasa secara rohani akan mengambil ayat ini dan tahu setiap kita harus menyerupai karakternya. Next portion of scripture, Proverbs chapter 14 verse 14. Ayat berikutnya Amsal pasal 14 ayat 14. The backslider in heart from God and from fearing God shall be filled with the fruit of his own ways. And a good man shall be satisfied with the fruit of his ways, with the holy thoughts and actions which his heart prompts and in which he delights. Orang yang murtad hatinya. Nah, yang murtad hatinya apa sih? Ya, di versi Alkitab mungkin selalu menjelaskan yang murtad artinya sudah meninggalkan Tuhan, oke. Tetapi makna sesungguhnya di sini yang murtad hatinya adalah bisa loh Kristen tapi yang tidak pernah takut akan Tuhan. Jadi saudara bisa melihat ini ya, orang yang murtad hatinya artinya orang yang tidak takut akan Tuhan, menjadi kenyang dengan jalannya, dan orang yang baik dengan apa yang ada padanya. So what do you think Jesus is saying to us from this portion of Apa sih scripture? maksudnya di firman ini? We know that every word is Christ. Saudara tahu ya, setiap firman itu adalah Kristus sendiri. Because Jesus is the word, amen? Sebab Yesus Kristus adalah firman, ya. So Jesus says, if we live only to please ourselves, Yesus sedang berkata, jika kita hidup hanya untuk menyenangkan diri kita sendiri, and to indulge in our sinful desires and our pleasures, dan jikalau kita hidup untuk menuruti keinginan dan kesenangan kita yang berdosa, then we are called backsliders. itu kita disebut orang yang murtad. Meaning to say that backslider only live to please themselves, not God. Nah, bisa ya ke gereja ya, murtad bukan berarti nggak ke gereja lagi ya. Di sini dikatakan orang yang mau menyenangkan dirinya sendiri, memuaskan kesenangannya sendiri yang berdosa disebut orang murtad. And from here we learn one very important point. Dan di sini kita juga mempelajari satu poin yang sangat penting. When we continue to live for our own pleasure, for our own satisfaction, we must know that we will forever never be satisfied.
Sewaktu saudara selalu hidup cuman untuk memuaskan dirimu sendiri, engkau tidak akan pernah merasa puas. And because we are never satisfied, we always want more, we want this, we want Dan that. oleh karena engkau tidak pernah merasa puas, engkau selalu merasa kekurangan. Oleh karena itu engkau menginginkan lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. So this is the root cause of depression. Saudara, inilah akar penyebab depresi. If you are a child of God, will you get depression? Jikalau engkau adalah sesungguhnya anak Tuhan yang mati-mati taat kepada Tuhan, apakah engkau akan kena depresi? If we are living to delight in God, to be pleasing Him, when we continue to glorify Him, regardless of our condition, and learn to be satisfied in Christ, will we still have depression? Sam, ada pertanyaan. Jikalau kehidupanmu cuman punya satu fokus, menyenangkan Dia, memuliakan Dia, apapun kondisi, rupa, dan situasimu, engkau tidak peduli, engkau cuman hidup dipuaskan olehnya. Orang yang hidup seperti ini bisa nggak kena depresi? So you see, isn't it true when the Bible says, a good man shall be satisfied with the fruit of his ways, his holy thoughts and actions, and his heart that prompts him to be pleasing to God. Lihat, bukankah firman Tuhan ini sangat hidup dan nyata? Cuman orang yang murtad hatinya, orang yang tidak takut akan Tuhan, mereka akan menjadi kenyang bagi jalan mereka sendiri. Oleh sebab itu mereka akan diancam dengan depresi. Sedangkan orang yang baik ini mereka menerima apa adanya mereka dan memuliakan Tuhan di dalam segala kehidupan mereka. So isn't this already very clear for all of us, my friends? Bukankah cukup satu ayat ini sudah begitu jelas bagi setiap kita? When the backsliders continue to insist on having their way and demanding what they want, and when they don't get it, they will get depression. Sewaktu orang yang murtad ini, mereka ngotot, ini harus berubah seperti kehendakku. Tetapi keinginan mereka tidak tersampai. Apa yang mereka inginkan tidak terdapat. Apa yang mereka lakukan? Mereka ngotot terus. Semakin mereka ngotot, mereka juga tidak mendapatkan. Disitulah letak depresi mulai terjadi. So the good man that chooses to please God will never get depression. Tetapi di sini dikatakan orang yang benar, orang yang cuma mau hidup memuliakan Tuhan tidak akan pernah kena depresi. Next portion of scripture, 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Ayat berikutnya 2 Korintus pasal 13 ayat 5. This is what God is telling us to do every day. Ini yang Tuhan mau setiap kita lakukan. Ini adalah ayat yang bisa kita praktekkan setiap hari di dalam kehidupan kita. Test and evaluate yourselves to see whether you are in the faith and living your lives as committed believers. Examine yourselves, not me. Or do you not recognize this about yourselves by an ongoing experience that Jesus Christ is in you, unless indeed you fail the test and are rejected as counterfeit? Saudara bisa baca, ini versi Alkitab yang di atas ya. Saya memberi dua versi. Yang versi AMP itu ada di bawah. Saudara bisa nanti di capture, saudara bisa melihat ada perubahan ada perbedaan yang cukup drastik, oke? Jadi bagi yang baca Alkitab tolong di capture, saya akan bacakan yang versi AMP, oke? Firman Tuhan berkata, firman Tuhan menyuruh setiap kita, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman dan hidup dengan komitmen sebagaimana orang yang percaya? Selidikilah dirimu sendiri, bukan aku. Apakah kamu sungguh mengenal dan terus-menerus mengalami Yesus Kristus di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu gagal ujian dan akan ditolak sebagai yang palsu. Okay. So if we are truly
a genuine Christian, you will be filled by the Holy Spirit of God. Jadi jikalau saudara adalah seorang Kristen yang sejati, saudara akan dipenuhi dengan Roh Kudus. You will choose to please God. Dan kehendakmu adalah untuk menyenangkan Tuhan. And you will no longer want to please yourself and no longer have your own desires. Bukan lagi keinginan Anda sendiri. And because you choose to please God, you choose to honor God and glorify God, you will not continue to have anxieties or fears or insecurities. Dan karena engkau memilih cuman untuk menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan diri, makanya engkau akan sanggup menyerahkan ketakutanmu, ketidakamanmu, kegelisahanmu kepada Tuhan. But if we are living in adultery and all types of sins, as we are practicing free sex, watching pornography, still getting angry, quarreling, fighting, unforgiveness, Tetapi seandainya engkau hidup di dalam dosa, contoh, masih nonton pornografi, masih berantem terus, masih di dalam perjinahan terus, masih hidup di dalam banyak sekali dosa yang tipenya berbeda-beda. then you are a counterfeit Christian. Dan di sini dikatakan engkau adalah palsu dan yang palsu akan ditolak. Even though you may attend church every Sunday, Gak peduli, engkau bisa pergi ke gereja minggu demi minggu. even though you may attend prayer meeting, Engkau bisa pergi ke menara doa tiap hari. even though your title may be church leader, elder, Engkau bisa mempunyai status sebagai pemimpin gereja atau majelis. in the eyes of God, you are nothing but an unbeliever. Tetapi di mata Tuhan, engkau adalah orang yang murtad. So in short, this is what God is teaching us today. Jadi ini saya singkat ya, apa sih yang Tuhan ajarin kepada kita hari ini? There's no point for us to continue to declare and proclaim, I'm spirit-filled, I'm born again. Saudara, maksudnya begini loh, nggak peduli, engkau bisa ngaku sampai engkau mabuk tiap hari, cuman kerjaannya ngaku sendiri, aku dipenuhi oleh roh, aku anak Tuhan, nggak peduli apa pengakuanmu, God already said very clearly, sudah sangat jelas tercatat di sini. test yourself, Ujilah dirimu sendiri. evaluate yourself. Engkau harus introspeksi, mengevaluasi dirimu sendiri. If you say you are my children, Jikalau engkau berkata engkau adalah anakku, then you are filled with the Holy Spirit. dan jikalau engkau dipenuhi oleh Roh Kudus, And if you are filled with the Holy Spirit, dan jikalau engkau dipenuhi oleh Roh Kudus, why then do you have the desire to sin? kenapa sih kok engkau terus-menerus mau lari kepada hal-hal yang tidak benar? If you still want to indulge in your sinful pleasure, Dan jikalau engkau masih begitu menginginkan hidup di dalam tabiat dosamu, then how is it that you're filled with the Holy Spirit? gimana kamu bisa ngaku sendiri kamu itu dipenuhi oleh Roh Kudus? Have you seen people who love to sing in tongues, pray in tongues, and after that, after singing and praying in tongues for hours, they watch pornography? Saudara pernah melihat orang yang suka memuji Tuhan? Setelah itu berbahasa roh, setelah memuji Tuhan, setelah berbahasa roh, kenapa sih kok bisa nonton pornografi? Tidak masuk akal kan? They sing in tongues, they pray in tongues, Mereka berbahasa roh, mereka bernyanyi dengan bahasa roh, they try to do prophetic prayer, dan mereka bahkan bisa doa profetik. they declare, Mereka bahkan bisa mendeklarasikan dan mendeklarasikan. After that, they practice adultery. Setelah itu pulang dari tempat di mana mereka berada, mereka berzina. They may be married, but they have affair outside. Mungkin juga udah menikah tetapi mempunyai hubungan di luar perkawinan. Some may be mistress, Ada juga yang menjadi istri muda, but every day, every morning 4 a.m. going for prayer tetapi meeting. setiap pagi jam 4 pergi ke menara doa. What is the point, my friend? Ngapain saudara? No point to declare, proclaim, Ngapain ngaku-ngaku deklarasi-deklarasi beginian? I'm spirit-filled, I'm born again, Aku sudah lahir baru. Aku dikaruniain roh. I can pray in tongues, Aku bisa berbahasa I can roh. prophesy. Aku bisa I have the berdoa. Holy Spirit Aku in me. punya Roh Kudus di dalamku. and then continue to live in sin. Setelah itu terus-menerus terjebak di dalam Every day dosa. quarreling and fighting. Setiap hari kerjaannya di rumah berantem
terus. God say you're nothing but a Tuhan hypocrite. berkata, engkau murtad dan engkau munafik. If you are a genuine Christian, Jikalau engkau adalah Kristen yang sejati, you will continue to glorify God in engkau all that you do. akan terus-menerus memuliakan Tuhan di dalam setiap lakumu. 1 Corinthians chapter 3 verse 17. 1 Korintus pasal 3 ayat 17. If anyone does hurt to God's temple or corrupts it with false doctrine or destroys it, God will do hurt to him and bring him to the corruption of death and destroy him. For the temple of God is holy, sacred to him, and that temple you, the believing church, and its individual believers are. Oke, saya ulangi sekali lagi. Ini juga ada perbedaan di versi Alkitab dan di versi AMP. Mungkin untuk penerangan yang lebih jelas saya baca dua-duanya ya. Jadi bagi yang baca Alkitab tolong di-capture dengan jelas. 1 Korintus 3 ayat 17 versi Alkitab. Jika ada orang yang membinasakan bait Tuhan, maka Tuhan akan membinasakan dia. Sebab bait Tuhan adalah kudus dan bait Tuhan itu ialah kamu. Oke, versi yang lebih lengkap. Jika ada orang yang melukai bait Tuhan, termasuk mengotorinya dengan doktrin palsu dan menghancurkannya, maka Tuhan akan melukai dia dan membinasakan dia. Sebab bait Tuhan adalah kudus, suci untuk dia, dan bait itu ialah kamu, gereja ataupun perorangan yang beriman. Whenever we indulge in sensual pleasure and subscribing to false teaching, meaning to say you like to go to the internet to hear a lot of all this hyper faith, hyper grace preaching, then this is what God is saying to you. You are actually destroying the temple of God. Sewaktu engkau selalu memanjakan diri sendiri dalam kesenangan kedaginganmu, suka mendengar itu yang macam-macam yang menggelitik telingamu, ya, iman yang berkelebihan di luar jalur kebenaran, oke, ya, apa yang akan terjadi? Firman Tuhan berkata, engkau sedang mengotori dirimu sendiri, yaitu bait Tuhan dengan doktrin yang palsu. And many of us, when we face difficulties and challenges, and then we fall into depression. Dan banyak sekali sewaktu situasi yang buruk terjadi, kita depresi langsung. We must understand that suicide is never the solution. Saudara dengar baik-baik, bunuh diri bukan jalan keluar, bukan solusi. Because if we end the suffering here on earth, we still have to suffer for eternity burning in hell. Sebab jikalau engkau berpikir, engkau bunuh diri, engkau menyelesaikan masalahmu di dunia ini, dengan bunuh diri engkau mengakhiri penderitaanmu di dunia ini, saudara, engkau akan mulai penderitaan yang lebih gawat lagi di lautan api, yaitu di neraka. Because Jesus said, if you destroy this temple, I will destroy you. Sebab firman Tuhan berkata, jikalau engkau merusak dan membinasakan bait ini, yaitu tubuhmu, Tuhan akan membinasakanmu. Artinya dia akan melemparmu di lautan api. Let us look at Revelations 21 verse 8. It says, but the cowardly, unbelieving, abominable, murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burns with fire and brimstone, which is the second death. Ayo sama-sama kita lihat di Wahyu pasal 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Again, I just want to emphasize, suicide is never the option. Saya mau menekankan sekali lagi, bunuh diri bukanlah jalan keluar. Because the Bible clearly says, the cowardly and the unbelieving are those who run away from the trials and the tribulations in life. Sebab firman Tuhan berkata, orang-orang pengecut dan kafir adalah orang-orang yang lari kabur dari pencobaan dan kesengsaraan mereka. Some
Christians will compromise their belief because of the fear of man. Beberapa Kristen akan berkompromi karena takut pada manusia. We also see many Christians who have fallen into depression. They end their own lives because they see no meaning or purpose and are too afraid to carry on. Kita juga melihat beberapa Kristen yang kena depresi, akhirnya mereka bunuh diri karena mereka tidak lagi mempunyai keberanian untuk menghadapi kehidupan ini. It is written so that no one can dispute. Jesus will throw us into hell when we destroy God's temple. God will bring to the corruption of death and destroy us. Yesus sudah mencatatnya di Alkitab. Dia akan melemparkan mereka ke dalam neraka. Barang siapa yang menghancurkan bait Tuhan, membawa kematian yang rusak dan menghancurkan mereka. Dan mereka akan disiksa siang dan malam untuk selama-lamanya. Dan penderitaan dan siksaan ini tidak akan pernah berakhir. Jadi bunuh diri bukanlah pilihan untuk mengakhiri penderitaan. Cuman permulaan penderitaan di neraka. So it is true, it is written, God said He will destroy those who are disobedient. Inilah kebenaran firman Tuhan. Tuhan akan membinasakan umat-umatnya yang tidak taat kepadanya. Anyone that destroys this temple, Barang siapa yang merusak bait Tuhan ini. when you continue to use this body to sin against God, Sewaktu engkau terus-menerus memakai bait ini untuk berdosa kepada Tuhan. even to the point of committing suicide, Bahkan jikalau engkau memilih untuk bunuh diri, God says, I will destroy you. Tuhan berkata, aku akan membinasakan. When we are thrown into hell, we will be tormented day and night. Sewaktu kita dilempar di lautan api, di situ kita akan disiksa siang dan malam. And it will be for eternity. Dan selama-lamanya kekal, tidak akan ada kesudahannya. The suffering and the torment will never end. Penyiksaan dan kesakitan itu tidak akan pernah berhenti. So again, I just want to remind each and every one of us, Jadi saya mau memohon dan mengingatkan setiap kita yang ada di sini. suicide should never be an option. Bunuh diri bukanlah jalan keluar. 1 Corinthians 6:19, do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is within you, whom you have received as a gift from God, and that you are not your own property? 1 Korintus pasal 6 ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Tuhan, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. So when we read this portion of scripture, this should be our posture. Sewaktu kita membaca firman seperti ini loh sebetulnya seharusnya respon kita. This body is not my property. Nah, lihat saudara ya, tubuh ini bukan milikku. I know many people say it is my life. Aku tahu, kebanyakan, apalagi anak-anak muda ya, selalu berkata lah, loh ini kan milikku, ini My kan life, my kehidupanku, body. ini kan tubuhku. Sorry, you're mistaken. Maaf, saudara keliru. This body is not your property. Ini tubuh ini bukanlah milikmu. The Bible says it belongs to God. Firman Tuhan berkata, ini tubuh ini miliknya Tuhan, baitnya Tuhan. So we all have a duty and a responsibility to protect this body and to keep it clean, meaning to Nah. keep it holy. Engkau punya tugas, engkau punya tanggung jawab untuk melindungi tubuh ini dan menjaganya agar bersih dan kudus. We cannot cause harm to this body and we cannot destroy this body. Jangan pernah membahayakan atau menghancurkan tubuh ini. And we must not allow anyone to contaminate this temple. Dan juga jangan membiarkan siapapun, mau itu orang lain termasuk saya sendiri, untuk mengotori bait ini. We must make sure
we never defile this temple where the Holy Spirit of God is present. Pastikan engkau tidak mengotori tubuh ini, yaitu bait Tuhan di mana Roh Kudus berdiam. So my friends, please stop saying this is my body, my choice. Saudara-saudariku, apalagi yang muda-muda, berhenti berkata, ini loh tubuhku, suka-sukaku. Jesus said this is not your body. Yesus berkata, ayo yang muda-muda, ayo, ini milik Tuhan, ayo. But it is our responsibility to take care of this body. Tapi itu tugasmu untuk menjaga tubuhmu. Amen? Amin. Okay, moving on. Ayo kita lanjut. Let us look at 1 Corinthians 10:13. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. No temptation, regardless of its source, has overtaken or enticed you that is not common to human experience, nor is any temptation unusual or beyond human resistance. I say again, nor any temptation unusual or beyond human resistance. But God is faithful to His word. He is compassionate and trustworthy, and He will not let you be tempted beyond your ability to resist. But along with the temptation, He has in the past and is now and will always provide the way out as well, so that you will be able to endure it without yielding and will overcome temptation with joy. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Oke, lihat saudara, ini juga ada perbedaan di versi Alkitab dan di versi yang kita terjemahkan langsung. Jadi tolong di capture bagi yang membaca Alkitab ya, karena ini lebih jelas ya. Saya langsung baca yang versi AMPC ya. Tidak ada pencobaan. Oke, pencobaan ini mau dari manapun tidak peduli. Di sini dikatakan tidak ada pencobaan berasal dari manapun, sebab ada yang selalu berdebat. Pencobaan kadang bisa dari Tuhan, dari setan, dari ini, dari itu. Tetapi firman Tuhan jelas mencatat tidak ada pencobaan mau berasal dari manapun dapat mengalahkanmu. Amin. Atau membujukmu yang tidak umum dalam pengalaman manusia. Juga tidak ada godaan yang tidak biasa atau di luar perlawanan manusia. Tetapi Tuhan setia pada firman-Nya. Dia penyayang dan Dia dapat dipercayai. Dan Dia tidak akan membiarkan saudara dicobai melampaui kemampuan manusia untuk bertahan. Tetapi seiring dengan godaan yang dia miliki di masa lalu, sekarang akan selalu memberikan jalan keluar juga, sehingga Anda akan dapat menanggungnya tanpa menyerah dan akan mengatasi godaan itu dengan sukacita. Inilah kebenaran firman Tuhan. Listen to this very, very carefully, my friends. Dengar ini baik-baik, saudara, ini penting. Very Begitu often we hear people say, this is too difficult. Banyak sekali ya orang berkata, aduh ini aku udah gak sanggup bu, gak sanggup pak. How can human beings resist temptation? Mana bisa orang menang atas godaan dan tantangan? This is what God is saying to you today. Tetapi lihat, ini kebenaran firman Tuhan loh. Firman Tuhan ngomong kepada setiap kita loh. Actually, this has been written more than 1,000 years ago. Dan saudara tahukah, ini tertulis udah ribuan tahun. But if only today you realize this, it's still not too late. Tapi jikalau cuma hari ini engkau sadar, oh rupanya ada ya firman ini ya, masih belum terlambat saudara. God is saying to us, no temptation is beyond you. Tuhan sedang berkata, tidak ada pencobaan, mau itu berasal dari manapun, dari apapun, yang sanggup mengalahkanmu. Okay, I repeat it again. Saya ulangin sekali lagi ya saudara God is ya. saying to all of Tuhan us, berkata kepada setiap saudara, there is no temptation in this world enggak ada tantangan yang melebihi that is beyond
human resistance. Dari kemampuanmu untuk bertahan dan mengalahkannya. Meaning to say, we can resist temptation. Artinya engkau sanggup mengalahkan setiap tantangan kehidupan. God is saying, I will make a way out for you. Tuhan berkata, aku akan membuka jalan bagimu. God is saying, I will help you, Tuhan berkata, aku akan menolongmu. provided we are humble enough to allow God to have His way. Nah, jikalau engkau mengizinkan Tuhan memilih berdasarkan ini jikalau engkau memilih untuk berserah kepada Tuhan terhadap caranya, itu pilihanmu. God is saying to us very, very clearly, He will bring it to pass. Tuhan berkata sangat jelas, Dia akan memberikan jalan keluar sehingga engkau sanggup melewatinya. How do we know God will definitely make a way out for us? Caranya gimana kita bisa tahu secara pasti? If God will make a way out for me, then why do I still sin? Nah, jikalau Tuhan bisa mengeluarkan aku, kenapa sih kok aku masih jatuh terus? God said, I will bring it to pass. I will make a way out for you. Tuhan berkata, aku akan memampukanmu, aku akan memberi jalan keluar. Not because He's faithful to you and me. Saudara, dengar, bukan karena Tuhan itu ngutang loh sama kamu atau sama aku. Because if you read the passage correctly, Sebab jikalau engkau baca firman ini baik-baik, God is teaching us that He is faithful to His word. Tuhan sedang mengajarkan kita, Tuhan itu setia kepada firman-Nya. And because He's faithful to His word, He will bring it to pass. Oleh karena Dia setia kepada firman-Nya, sewaktu engkau menjalankan firman-Nya, engkau pasti akan mendapatkan jalan keluar. So remember this, only if you abide in Him and allow His word to abide in you, then God will grant to us the request we ask of Him according to His Jadi will. ingat saudara, kuncinya apa sih? Kuncinya engkau harus bersedia merendahkan hatimu, melekat kepada firman-Nya dan berjalan sesuai dengan aturan firman-Nya. Makanya kesetiaannya terhadap firman-Nya akan membuka jalan keluar bagimu. So if God will make a way out for us, why then do we sin? Nah, jikalau Tuhan sudah janji Dia akan membuka jalan keluar bagimu, kenapa sih kok kita masih memilih untuk tidak taat? The answer is very simple. Jawabannya sangat sederhana, We sin saudara. because we want to sin. Engkau masih tidak mau taat karena engkau memang memilih untuk tidak mau taat. Engkau memang sendiri yang suka untuk berbuat salah. We get angry because we want to satisfy our pride. Kita suka marah-marah. Kenapa? Karena tidak bisa bertahan? Tidak, karena memang kesukaanmu mau marah-marah. We commit sexual perversion because we want to satisfy our sexual desires. Engkau nonton pornografi karena engkau tidak bisa bertahan, bukan karena memang kesenanganmu adalah mau nonton pornografi. Is that correct, my friends? Bukankah sederhana, saudara? It's not that God did not make a way out for you. Bukan karena Tuhan tidak sanggup membuat jalan keluar bagimu. Because if you say, I want to stop sinning, Sebab jikalau engkau berkata sedemikian kepada dirimu sendiri, aku mau berhenti, God is saying to you, you can. Tuhan berkata, aku akan memampukan. But if you say, I don't want to stop sinning, Tetapi jikalau engkau berkata, aku memang kepengen kok, I want to enjoy my life, aku kan perlu hiburan. then God says, up to you. Ya Tuhan berkata, ya suka-sukamu lah. You see, my friends, Lihat saudara, you understand now what is free will? udah ngerti belum? Engkau diberi kehendak bebas. Our free will is from our flesh. Kehendak bebas itu datang dari And kedaginganmu. remember, our flesh can never submit to God. Dan ingat, kedaginganmu tidak pernah mau nunduk kepada Tuhan, tetapi sebaliknya selalu mau berlawan dengan Our Tuhan. flesh will never submit to God's purpose. Kedaginganmu tidak pernah mau nunduk kepada kehendak Tuhan. Our free will, our flesh will lead us to rebellion. Kehendak bebasmu, kedaginganmu selalu akan membuatmu menjadi seorang pemberontak. We will continue to demand to Engkau have our akan way. harus menuntut kepada Tuhan sampai apa yang kamu mau terjadi sesuai kemauanmu. And remember, my friends, our free will lead us to destruction. Kehendak bebasmu akan menuntunmu kebinasaan. 2 Corinthians 12:9. 2 Korintus pasal 12 ayat 9. But he said to me, my grace, my favor and loving kindness and mercy is enough for you, sufficient against any danger and enables you to bear the trouble manfully.
My strength and power are made perfect, fulfilled and completed, and show themselves most effective in your weakness. Therefore, I will all the more gladly glory in my weaknesses and infirmities, that the strength and power of Christ the Messiah may rest, yes, may pitch a tent over and dwell upon me. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, kasih karuniaku, kemurahan, kasih sayang, dan belas kasihanku cukup bagimu. Cukup untuk apa? Cukup untuk menghadapi segala bahaya, segala malapetaka, dan akan memampukanmu untuk menahan dan menghadapi segala masalah dengan gagah. Sebab kekuatan dan kuasaku adalah sempurna, penuh dan komplit. Paling efektif, paling nyata akan terpancar justru dalam kelemahanku. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus, juru penyelamatku, menaungi aku, mendirikan tenda di atasku, dan tinggal bersamaku. So Jesus is very clear on this point. Sangat jelas di sini, saudara. We don't have to be strong, and we don't have to be resorting to our own abilities, because His Holy Spirit is constantly dwelling in us and empowering us. Saudara, dengar baik-baik. Kita tidak perlu, ini ya, kuat. Ya, ini kuat ya, di dalam diri kita sendiri. Bukan dengan cara begitu. Sebaliknya, kita harus rendah hati. Sehingga kasih karunia Dia cukup bagi kita. Kita harus rendah hati, nunduk kepada Tuhan. Di situ kita akan dimampukan oleh Tuhan. So you see, His grace does not empower us to sin. Lihat saudara, kasih karunia Tuhan bukan untuk menutupi semua dosamu. So we cannot continue to live in sin and say, I'm under grace, I'm not under law. Jadi kita tidak bisa seenaknya berkata, oh aku bisa hidup suka-sukaku karena ya kasih karunianya sudah menutupi semua dosaku kok. That's what the foolish people will say. Itu adalah percakapan, perbincangan orang-orang bodoh dan murtad. But the mature Christian will know Tetapi Kristen dewasa akan tahu that His grace is the strength and the power for us to reject sin. kasih karunia Dia adalah untuk membuat kita sanggup menahan dan menolak dosa. His grace is given to those people who need the strength to bear the trouble manfully. Kasih karunia Dia khusus diberikan kepada orang-orang untuk sanggup menahan di setiap kesulitan kehidupan mereka. And that strength and power is made perfect in us through Christ. Dan kekuatan itu di dalam kelemahan kita, Dia membuat kita kuat. Oleh karena itu kita bisa sempurna di dalam Dia. So it is by His strength that we shall overcome. Jadi oleh karena kekuatannya, kasih karunia-Nya, kita akan mampu menjadi pemenang. One more thing we should also note is that we should not be building our self-esteem. Satu hal lagi yang harus kita pelajari, jangan pernah kelebihan PD kita. The secular world will teach you to build self-esteem. Nah, ini ya orang-orang dunia, para ahli profesional di dunia, mereka akan mengajarkan engkau harus membangun rasa percaya diri. But if you are a genuine child of God, you will be learning to be more Christ-centered. Tetapi jikalau engkau adalah anak Tuhan yang sejati, engkau akan belajar percaya kepada Tuhan, bukan diri sendiri, bukan PD, oke? Tetapi percayanya kepada Yesus. That means we must establish our confidence in Jesus according to His word and not relying on our self-achievements. Jadi artinya hidup ini harus didirikan untuk mempercayai Yesus, bukan mempercayai kehebatan kita sendiri. So my confidence is in Christ. Jadi ini kepercayaanku di Kristus, not in my achievements, bukan di diri, not in my secular degrees, apa yang sudah aku dapatkan, not in my wealth, bukan di kekayaanku, not in my own capabilities, bukan di ini berapa hebatnya aku. Because I know His strength, His grace
is sufficient for me. Karena aku tahu cuman kasih karunia Dia yang akan mencukupi aku. Next, let us move to Ecclesiastes chapter 5 verse 18. Ayo sama-sama kita lanjut Pengkhotbah pasal 5 ayat ini di Alkitab itu ayat 19 ya. Also, everyone to whom God has given riches and wealth, along with the power to enjoy it, so that he takes his allotted portion and finds pleasure in his work, this is a gift of God. Setiap orang yang dikaruniai Tuhan kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya, dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Tuhan. Yes, the Bible did say God will give us according to the portion He has decided for us. Iya, saudara, lihat ini jelas-jelas tercatat. Kita semua diberi bagian kita masing-masing di dalam kehidupan kita. And remember, whatever portion we are given, it is a gift from God. Jadi, begini loh. Mau itu porsi apa yang kita dapatin, ini dari Tuhan, ini hadiah dari Tuhan. Even as I look at my daughter, who is a special child, Sewaktu aku melihat anakku yang anak yang berkebutuhan khusus, I will say this is a gift from God. ini loh juga hadiah dari Tuhan buat aku. Remember, my friends, it is God's perspective, not our Ingat perspective. saudara, belajar melihat dari sudut pandangan Tuhan, bukan pandangan kita sendiri. People of the world will say, this kind of children are a curse. Orang-orang dunia akan berkata, anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus, apakah itu mungkin ya kutuk dari Tuhan? Pokoknya yang nggak enak-enak lah. But what did the Bible say? Tetapi firman Tuhan jelas-jelas berkata, So you see, my friends, let us not be yang overly lain. religious, okay? Jadi tolong jangan ya memandang dari sudut pandangan tradisi atau budaya atau pandanganmu sendiri. It is written, we are allotted our portion in life. Di sini sangat jelas setiap kita diberi bagian kita masing-masing dalam kehidupan ini. So that no man can dispute. Agar setiap manusia harus menerima sesuai dengan firman Tuhan. Philippians 4:6-7. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7. Do not fret or have any anxiety about anything, but in every circumstance and in everything, by prayer and petition, definite requests, with thanksgiving, continue to make your wants known to God. And God's peace shall be yours, that tranquil state of a soul assured of his salvation through Christ. And so fearing nothing from God, and being content with its earthly lot of whatever sort that is, that peace which transcends all understanding shall garrison and mount guard over your hearts and minds in Christ Jesus. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan damai sejahtera Tuhan akan menjadi milikmu, ketenangan jiwa oleh karena keselamatanmu melalui Kristus. Oleh karena itu, engkau tidak akan takut terhadap apapun, tetapi puas dengan apa yang engkau miliki di dunia ini. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. You see, my friends, this is actually quite simple. Lihat saudara, ini sebetulnya sangat sederhana. What do you think Jesus is saying to us? Apa sih maksudnya Yesus dalam firman ini? When we all learn to accept our portion, our given portion in life, Ketika kita belajar menerima bagian porsi yang Tuhan berikan kepada kita dalam hidup ini, and when we do not covet or be greedy for what others have, and become envy and have jealousy, dan sewaktu kita tidak menginginkan atas apa yang dimiliki orang lain, ya, kita menginginkan, kita melihat orang lain punya yang indah-indah, kita inginkan, tapi kita tidak mendapatkan. Sebaliknya yang kita dapatkan itu tidak sesuai dengan yang kita mau. Setelah itu kita iri hati. when we are content with our portion. Tapi sewaktu kita belajar melihat porsi kita, yaitu hadiah Tuhan bagi setiap kita, dan kita puas,
we will begin to experience His peace, and His peace shall guard our hearts. Disitulah engkau akan mulai mengalami damai sejahtera. Damai sejahtera ini akan menjaga hatimu. So the key here, my friends, is to accept our portion. Jadi kunci yang terpenting, akarnya adalah engkau harus tahu menerima bagian dan porsimu masing-masing. Both in the Old Testament and the New Testament, Baik itu di perjanjian lama ataupun di perjanjian baru, God is saying the same thing. Tuhan menjelaskan hal yang sama. Accept your portion. Terima bagian dan porsimu, itu adalah hadiah dari Tuhan buatmu. It is not easy to just accept our portion, I understand. Saya ngerti, memang tidaklah mudah ya kalau ada situasi yang buruk dan kita harus menerimanya. So to accept our portion, it requires us to do more than just reading the verse and then understanding the word in theory. Nah, caranya gimana sih kita bisa menerima bagian dan porsi kita? Tidak cukup cuman sekedar membaca ayat dan terus, oke, ayat ini aku udah ngerti, tapi ngertinya sampai di sini doang, secara teori doang. And for those of us who have depression, it is crucial that we must consistently practice this verse through biblical application. Bagi orang-orang yang kena depresi, sangat penting engkau harus secara konsisten mempraktekkan firman Tuhan. We need to learn how to humble our hearts and to accept our earthly lot. Sangat penting bagi orang-orang yang masih di dalam depresi. Yang pertama, engkau harus merendahkan dirimu dan terima terlebih dahulu kondisimu yang engkau tidak bisa menerima. Whatever our portion in life may be, Apapun itu bagian dari kehidupanmu. even if I have a special child as a daughter, Sama seperti aku punya anak spesial, anak berkebutuhan khusus sebagai anakku. looking from God's perspective, Aku melihat dari sudut pandangan Tuhan, still I will say, wonderful are your works. dan aku bisa berkata sungguh ajaib dan luar biasa hasil karyamu. If that is my portion, hallelujah. Kalau ini adalah bagian dan porsiku, terpujilah namamu If Tuhan. I'm not good looking, I'm botak, my face is crooked on one side, hallelujah. Kalau aku botak, enggak begitu ganteng, mukaku miring lagi, tidak apa-apa, aku terima porsiku, terpujilah nama Tuhan. Even though I'm not wealthy, I live in a very tiny little house. Aku juga tidak kaya, aku tinggal di rumah yang sangat kecil, I'm not rich. aku tidak kaya, In all the ministry that I do, I don't make money. aku melayani di pelayanan, tidak ada cuan 1 sen pun. I really completely make a loss Aku beneran pastor rugi terus 17 tahun. because it's only out, never coming in. Karena ya keluar terus, nggak pernah masuk. Jadi makanya pastor rugi terus, udah botak rugi lagi saudara. That's why I'm not rich. Ya makanya ya nggak kaya, gimana kaya? I cannot afford to stay in a big house. Aku juga nggak sanggup tinggal di rumah gede. But it doesn't matter. Tapi nggak apa-apa. My greatest joy Ini sukacitaku yang terbesar is to glorify God. adalah memuliakan Tuhan. I know that there are many who are very wealthy. Aku tahu banyak sekali yang kaya They have made millions of dollars from Yeah. their ministry. dari penghasilan pelayanan bisa dapat jutaan loh. I don't envy them. Aku tidak iri kepada mereka. I am never jealous. Aku tidak pernah cemburu lihat seperti ini. Why is that so? Kenapa aku tidak perlu iri hati dan cemburu? Because as a servant of God, Sebab sebagai hambanya Tuhan, if we follow our Master Jesus Christ, kalau kita ikutin Tuhan kita Yesus Kristus, we should know that we serve only God's purpose. kita tahu kita cuman melayani tujuan Tuhan. It is never for my own profit. Bukan tentang apa yang bisa aku dapatin. It is never for my benefit. Bukan tentang keuntunganku lagi.
So I want to encourage all of us in RGM. Jadi saya mau menguatkan setiap kita yang ada di RGM. Let us continue to be a blessing to the body of Christ. Ayo sama-sama kita terus menjadi berkat dan membawa berkat bagi setiap yang ada di sini. Amin. Accepting our earthly lot. Kita harus tahu menerima bagian porsi kita. If we are genuinely content with our portion, Kalau kita sesungguhnya puas terhadap apa yang kita miliki, I assure you, my friends, saya pastikan saudara, you will never struggle with anxiety or engkau fear or tidak depression. akan pernah terus bergumul di dalam kecemasan ataupun ketakutan. We will instead learn to trust in His sovereignty. Tetapi engkau akan mulai belajar untuk taat kepada kedaulatan Tuhan. We will stop demanding our ways. Engkau akan berhenti menuntut kemauanmu. Perhaps we might even learn to rejoice in our suffering. Dan bahkan engkau pun bisa mengucap syukur di dalam setiap penderitaan. Maybe as we humble our heart, we will even learn to be grateful. Pada saat engkau merendahkan hatimu, bahkan engkau akan mungkin mengucap syukur dan bisa merasakan engkau hidup itu sangat bersyukur kepada Tuhan. And learn to give thanks for whatever portion we have. Dan engkau akan mulai belajar berterima kasih kepada Tuhan atas semua bagian dan porsi. We must stop comparing. Kita harus berhenti membanding-banding. Stop desiring what other people have. Engkau harus berhenti melihat apa yang orang lain punya yang engkau tidak punya, dan engkau mulai iri menginginkan apa yang mereka punya. We must stop feeling sorry for ourselves. Dan juga berhenti jangan kebanyakan mengasihani dirimu sendiri. And stop condemning ourselves for Dan not being good enough. juga berhenti menghakimi dirimu sendiri dan selalu berkata engkau kurang baik, kurang cakep. Stop condemning ourselves because of our failures. Juga engkau harus berhenti menghakimi dirimu sendiri dari kegagalanmu yang dulu. Let us all learn to say, Jesus, you are more than enough for me. Ayo sama-sama kita belajar berkata, Yesus engkau cukup bagiku. You know, my friends, the reason why many Christians are suffering in depression Saudara mau tahu kenapa banyak sekali Kristen menderita di dalam ketakutan? and they are constantly governed by their fears and their anxieties. Banyak sekali Kristen selalu dicengkram oleh rasa kecemasan. It is not because God does not care about them. Bukan karena Tuhan tidak memperdulikan mereka. It is because they refuse to submit to God and to put their trust in God. Tetapi merekalah sendiri yang menolak untuk nunduk kepada Tuhan. They do not trust Him because they don't recognize God as sovereign. That's why they continue to worry and worry and worry. Dan mereka bukan cuma tidak nunduk kepada Tuhan, mereka juga belum sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, mereka tidak sanggup mempercayai Tuhan pegang kendali dan Dia berdaulat. Oleh karena itu, mereka khawatir terus, cemas terus, ketakutan terus. And because of that fear and anxiety, they just fall into depression. Dan oleh karena kecemasan dan ketakutan yang berkelebihan, mereka mulai masuklah di dalam depresi. This happens because they don't realize that God is the Alpha and the Omega. Ini terjadi karena mereka tidak mengerti Tuhan adalah Alfa, Tuhan adalah Omega. If you know God is the beginning and the end, you can trust in Jikalau Him. engkau sadar Tuhan adalah awal-awal, di awal-awalmu Tuhan ada. Dan Tuhan juga adalah akhir, artinya di kesudahanmu Tuhan juga akan ada. Engkau tidak perlu lagi khawatir. Yes, my friends, God is in control. Iya saudara, Tuhan memegang kendali. He controls the beginning and He controls the end. Dia memegang kendali atas awal-awalmu dan Dia juga memegang kendali atas akhir kesudahan. And I assure you, according to His word, we can trust Him. Dan sesuai dengan firman Tuhan, aku pastikan engkau sanggup, engkau bisa mempercayai Dia dengan segenap hatimu. Do you want victory, my friends? Saudara mau menjadi umat yang lebih dari pemenang? Mau saudara? When we are able to acknowledge and glorify God in all that we do, Sewaktu engkau sanggup
nunduk kepada Tuhan dan engkau sanggup memuliakan Tuhan di dalam segala yang engkau lakukan. adhering to His word and willing to be conformed by His precepts and commandments. Sewaktu engkau bersedia untuk mengikuti firman-Nya, aturannya, dan dirubah sesuai dengan peraturannya. When God is in control of your life, Sewaktu engkau izinkan Tuhan memegang kendali atas kehidupanmu, you will begin to experience the victory God has intended for you. engkau akan mulai mengalami kemenangan di dalam kehidupanmu sesuai dengan kehendak Tuhan. And I assure you, we will all have the ability to overcome fear, anxiety, and depression. Dan engkau akan sanggup mengalahkan ketakutan, kecemasan, dan depresi. Because Jesus can heal us. Amen. Sebab Yesus sanggup menyembuhkan. Shall we pray? Ayo sama-sama kita berdoa. Father, we thank you for your teaching. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Father, we know that we are only men and there's nothing we can do. Iya Tuhan, kami cuma manusia dan kami tidak sanggup melakukan But you apa-apa. say clearly in your word, Tapi Engkau berkata sangat jelas lewat if firman. we are willing to accept our portion, Jikalau kita bersedia menerima bagian dan porsi setiap if kami we are masing-masing. willing to be content with our earthly lot, Jikalau kami mau merasa puas dan tahu menerima semua yang sudah Engkau berikan kepada if setiap we are kami. willing to trust in you because we know you are sovereign and you're in control, Pada saat kami mau percaya kepadamu dengan segenap hati kami, sebab kami tahu Engkau pegang kendali dan Engkau berdaulat. if we are able to do all these things, Jikalau kami sanggup melakukan semuanya itu, then how is it possible for us to fall into depression? kami tidak mungkin akan masuk terjebak di dalam depresi. Why should we allow fear and anxiety to continue to govern us emotionally? Kenapa kami harus terus-menerus mengizinkan ketakutan dan kecemasan mengaturi kehidupan kami dan pikiran kami? Set us free, O Lord, Bebaskan kami ya Tuhan, by your word, dengan firman-Mu, according to the conviction of your Holy sesuai Spirit. dengan keinsyapan Roh Kudus-Mu. Grant us the victory today. Biar terjadi terobosan di tengah-tengah kami malam hari We ini, shall be lifted up, agar kami semua dikuatkan. not because we declare it, Bukan karena cuman sekedar deklarasi dengan bibir kami Tuhan, but because we are willing to abide in your word. tetapi oleh karena kami siap untuk melekat di firman-Mu. And we allow your word to abide in Dan us. kami mau mengizinkan firman-Mu melekat di dalam hati kami. Thank you for the victory, Lord. Terima kasih atas terobosan ini Tuhan. In Jesus' name, all the God's people say, Dan di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang menerima kami katakan, Amen. Amen.